begini. Recording in progress. Ya. Nah, ini kalau kita memaksain pakai K-means ya, itu nggak bisa ya. Karena K-means kalau bentuk datanya seperti ini nih nggak akan bisa mendeteksi ini satu klaster ya. Satu klaster itu nggak bisa ya. Nah, K-means hanya bisanya gini nih. Grupnya itu nggak seragam, bentuknya yang benar-benar tidak punya pattern kayak begini ya. Itu kelemahannya K-means ya. Tadi yang convex tadi itu ya, itu maksudnya ini ya. Oke, kembali lagi ke materi yang tadi ya. Hmm. Hmm. Ada yang tanyakan mungkin. Nah, kemudian ini apa ya? Kita lihat ya ini ya. Variasi dari metode K-means. Jadi beberapa variasi ya. Nah, kebanyakan the variant of K-means itu varian-variannya maksudnya ya dari metode K-means itu dalam menseleksi inisial itunya, inisial K-nya ya. Inisial titik min-nya ya, titik dari K-means-nya. Saya nggak tahu ini apa ya. Nah, terus jadi menentukan ini ya, apa namanya, titik awalnya ya, titik awalnya untuk pusatnya dari K-means ini ya. Kemudian dissimilarity, ya masih ingat dissimilarity? Ya, hari Rabu apa dissimilarity? Siapa yang bisa jawab? Raudotin Eka, ada nggak Raudotin Eka? Ada, Bu. Nah, masih ingat hari Rabu tentang dissimilarity? Apa itu dissimilarity? Dissimilarity K-means variasi algoritma K-means bukan, Bu? Dissimilarity apa intinya? Ada similarity, ada sebenarnya sama sih ya, mirip dissimilarity dengan similarity. Itu biasanya di clustering diukur dengan apa? Diukur berdasarkan dengan mencari sentroid yang menghasilkan total jarak Euclidean, bukan ya, Bu? Nah, minggu lagi, Masya Allah. Karena ngajar biasanya seminggu sekali ya. Hari Rabu itu sudah dijelaskan ya bahwa untuk mengukur similarity, kemiripan antar objek dengan menggunakan apa ya? Kayaknya harus ada tulisin. Diukur dengan apa? Distance ya. Distance kan kalau objek ya. Kalau antara apa? Variabel menggunakan korelasi ya. Jadi mungkin perhitungan ini ya dissimilarity-nya. Jadi ketidakmiripannya ya antar klaster ya. Itu nanti yang berbeda. Ini variasi gitu ya. Kemudian strategi untuk calculate cluster mean. Jadi ini mungkin ada beberapa strategi yang digunakan untuk menghitung apa namanya pusat klasternya ya. Mungkin ada beberapa gitu, nggak tahu apakah ini ilustrasinya ya. Mungkin ini dirata-ratakan atau bagaimana atau di sini sehingga ini jadi pusatnya ya. Saya nggak jelas ini ilustrasi ini, mohon maaf. Kemudian ini variasi dari K-means ya. Bagaimana menghandling categorical data? Kita bisa menggunakan metode K-MODS ya, jadi ganti ya. Means itu rata-rata, kalau mode itu ya modus ya gitu ya. Kita mengganti means-nya dari cluster itu dengan modusnya ya. Modusnya, kemudian using new dissimilarity measure to deal with category of. Jadi nanti kita menggunakan ukuran
ketakmiripan ya yang berhubungan dengan objek-objek kategorik ya. Minggu lalu kan ada ya kayak jarak Jakat ya, MS, MR, SM atau saya lupa, similarity measure coefficient SMC ya, gitu ya. Untuk data-data yang kategorik ya. Bisa juga menggunakan frequency based method to update modus cluster. Jadi kita juga bisa menentukan modusnya berdasarkan frekuensinya ya. Frekuensinya bisa juga ini ya yang tadi ya, untuk mengupdate-nya ini kita gunakan modus. Jadi diupdate lagi. Kalau tadi prosesnya K-means kan ini ya, menentukan K ya, terus menentukan satu grup ya, kemudian mengupdate lagi jarak-jaraknya. Nanti jaraknya ini dihitung lagi. Cuman jaraknya tidak seperti jarak untuk data numerik ya, yang pakai Euclid gitu ya. Tapi pakai konsep yang ada di data kategori ya. Atau bisa saja ya menggabungkan metode data yang kategorik dengan numerik ini menggunakan K prototype method. Jadi sekarang metode udah banyak ya, nggak hanya untuk numerik tapi juga untuk data kategorik ya, KMODS. Dan kalau kita punya data campuran, kita bisa menggunakan K prototype ya. Jadi zaman semakin maju ya. Sekarang clustering segala bentuk skala pengukuran data itu bisa dilakukan. Tapi intinya memang idenya itu dari ini ya. Yang di-adjust itu hanya menentukan means-nya ini. Means-nya mau pakai modus, nanti juga untuk yang ini ada tekniknya tersendiri gitu ya. Ada pertanyaan? Nah, ini ya yang tadi jadi pertanyaan dan sudah dijelaskan tadi. Algoritma K-means itu sangat sensitif terhadap outlier ya, karena yang dihitung itu adalah min-nya ya, karena objek dengan extremely large value, jadi yang objek mempunyai nilai amatan banyak itu akan distort, jadi dia akan jauh ya dari sebaran data keseluruhannya ya, kayak tadi ya contohnya ya. Nah, kalau pakai kami duit itu, jadi kalau min tuh pakai min tadi ya yang rentan gitu ya, sensitif terhadap pencilan ya, kita bisa menggunakan Meduit ya, di mana Meduit itu nanti ditentukan berdasarkan most centrally located object. Jadi mayoritas objek-objek yang dalam cluster itu punya min-nya berapa. Jadi tidak semata-mata dihitung min-nya saja, tapi yang mayoritas yang terbanyak itu baru dia menentukan sebagai midweight-nya. Ya. Jadi ini model ini memang lebih bagus ya, karena adanya pencilan itu bisa tertanganin. Ya. Jadi kalau data kalian punya outlier, jangan sekali-sekali menggunakan K-means ya, karena nanti misleading ya, jadi kesimpulannya itu bisa salah gitu ya. Jadi sebaiknya kalau ada data pencilan, gunakan aja midweight ya, karena midweight ditentukan minyak itu berdasarkan yang berada paling banyak ya dengan pusatnya gitu ya, mengumpul gitu ya. Nah ini gambarnya tadi, sebentar ya. Ini tadi Ibu punya gambar yang Ibu ganti ya. Kayaknya waktu ngopi mungkin nggak pas. Bentar ya. Tadi di mana ya ibunya ya? Bentar ya. Cari dulu. Apa ini?
tiba-tiba loncat, mau ngopi loncat sebentar ya. Jadi nyari lagi. Ini. Kopi ke sini ya. Jadi garis itunya yang ini ya. Nah ini ya. Ini kayaknya lebih pas ya. Jadi misalkan ini apa namanya? Ini ya. Jadi misalkan ini objek-objek ya yang biru muda ini satu klaster gitu ya. Yang biru tua ini juga untuk satu klaster. Nah, klasternya ini pusatnya itu tidak harus di tengah-tengah. Kalau tengah-tengah mungkin jatuh sini ya. Tetapi mayoritasnya di sini, maka tentukan di sini sebagai pusatnya ya. Ini kebetulan mungkin sebagai ilustrasi aja ya. Kemudian kalau ini mungkin digunakan yang terpusatnya di sini pusatnya ya. Kalau di rata-rata kan mungkin jatuh di sini mungkin ya, ini ya. Jadi kita cari yang paling banyak itu jatuh di mana. Nah, kemudian ini juga gambarnya ada yang informasi sebenarnya. Ganti aja deh ini. Karena tadi ada yang warna merah, ada ya. Supaya jadi perhatian. Oke. Nah, ini ada merahnya ya. Tadi nggak ada merahnya jadi biru. Oke. Ini PAM, yang metode PAM ya. Salah satu tipe dari algoritma kami duit ya. Ini misalkan ada klaster seperti ini ya. Kita pilih K objek ya sebagai initial meduitnya. Misalkan ini biru ya. Biru gitu. Kemudian assign it remaining object ya to nearest meduit. Jadi semuanya ini kita cari ke nearest meduit mana. Ini kita tetapkan dulu ya inisialnya. Kita masukkan ini ke sini, jarak meduitnya gimana, dekat kemana. Ini kalau ke sini kan jauh ya. Ini ke sini lebih dekat. Ini ke sini mungkin ini hampir sama ya. Nah, misalkan aja yang terjadi itu seperti ini. Ya. Nah, nanti secara random ya. Ini setelah objeknya ya semua udah dimasukkan ya. Nanti secara random kita pilih non-meduit object ya secara random itu seperti yang merah ini ya kita pilih ya. Kemudian kita hitung ini total cost itu seperti ini sih. Mungkin cost itu bukan biaya ya. Tapi kalau terkait komputasi misalkan sum square error-nya dan sebagainya gitu ya. Jadi secara umum ada satu fungsi ya untuk total cost karena meduit ini kan datanya macam-macam ya, bisa untuk yang campuran ya. Jadi ada metode untuk menghitung total cost gitu ya. Nah, ini semua nanti dihitung ya. Kita ambil non-meduit object ini, kemudian kita hitung berapa total cost-nya gitu ya secara umum ya. Nah, total cost-nya dihitung. Nah, kemudian kita nanti diulang terus ini ya, swapping O and O random O itu yang non meduit ya dengan yang ini yang bukan meduit ya. Nanti ini diperbaiki terus ya, pusatnya yang tadinya asalnya di sini gitu ya. Kita sampling dengan ya kayak di kamis tadi ya, dihitung jaraknya yang paling ininya akan berubah lagi meduitnya geser ya. Meduitnya bergeser di sini. Kalau meduit itu adalah amatan ya. Amatan. Jadi kita memilihnya nanti itu jadi amatan. Ini sebagai meduitnya pusatnya ya. Nah, nanti dihitung ini ada total cost-nya berapa. Kemudian di sini ada total cost-nya berapa. Kita pilih mungkin cost-nya yang paling minimum gitu ya. Jadi awalnya meduitnya ini sembarang gitu ya.
sembarang, dibuat klaster, terus kita pilih yang tidak midweight gitu ya, yang bukan non midweight. Jadi yang tanda ini kan midweight, kita hitung jarak-jaraknya gitu ya. Terus berubah ini midweightnya berubah di sini. Demikian juga ini sama nanti ya. Dihitung ini midweightnya sini mungkin berubah lagi gitu ya. Ini proses midweight. Jadi kalau midweight itu yang jadi pusat klasternya itu adalah amatan. Beda dengan beda dengan means. Kalau means itu bukan amatan karena di rata-rata semua ini di rata-rata pusatnya di mana. Ya. Silakan orang yang tanya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya izin bertanya. Siapa ya ini namanya? Saya perkenalkan, saya Alvita Putra dari UNS, Bu. UNS, jurusan apa? Statistika, Bu. Oh iya, oke. Terus siapa ya? Pak Isnandar ya? Iya, Bu, benar. Pak Isnandar, Pak Prodi tahun kemarin. Oh, Kak Prodi ya, oke. Ya, saya pengen tanya, Bu. Tadi kan kalau Kamins itu kan kan dihitungnya rata-rata. Jadi nanti sampai akhirnya nanti klasternya tuh jaraknya tuh udah benar-benar jauh dari jarak klaster lain. Tadi midweight itu kan munculin center secara acak ya. Ya, jadi kalau midweight itu yang ini amatan. Jadi pilih secara acak aja ini. Ini objek yang di ya. Kalau kalau Kamins itu sembarang, dia nggak harus amatan. Oke, lanjut dulu pertanyaannya, silakan. Pertanyaannya saya, kan yang titik merah itu juga kan munculin midweight acak lagi ya, Bu ya? Nah, itu berarti untuk stop munculin acaknya itu sampai kapan itu gimana, Bu? Nah, ini. Jadi ini kan jadi seperti di Kamins. Kalau Kamins kan ini nih pusat itu bukan amatan gitu ya. Kalau midweight itu kan benar-benar amatan gitu ya. Nah, nanti ini sudah misalkan ini nih pusat midweightnya ya. Kemudian dihitung semua kayak di Kamins tuh kayak ini nanti juga dihitung jarak-jaraknya ke total cost dia nyebutnya gitu ya. Total cost ini ya. Merah ini juga nanti dihitung ke midweight sini bagaimana ya. Dievaluasi misalkan yang minimum itu midweightnya di sini nih untuk semua yang di sini tuh. Nanti ini juga demikian, mungkin nanti ketemu di sini, siapa tahu kan nggak tahu ya, ini hanya ilustrasi ya. Nah, untuk menentukan ini midweight, jadi midweightnya itu ada yang ini nih total cost. Total cost-nya ini jadi bukan biaya ya. Kalau di statistik ya tadi itu ya kayak di regresi itu minimisasi jumlah kuadrat ya. Itu kalau mungkin di istilah saat ini yang mesin learning itu cost gitu. Gitu, meminimisasi cost gitu ya. Kadang-kadang juga seperti di Bayesian gitu ya. Sama itu untuk menentukan istilahnya tuh cost-nya itu adalah itu selisih antara ini dan ini pangkatkan 2 itu itu cost juga. Jadi intinya itu jadi melihat berapa sih jarak mungkin ya di sini ya jarak kalau ini di sini kalau masih besar cari lagi gitu. Kalau ini dipindah ternyata paling rendah ya udah ini di midweightnya gitu. Kita pilih berdasarkan ini. Dan ini ya swiping O, ini maksudnya dan O yang non random tadi itu sampai memperbaiki total cost-nya. Total cost-nya jadi yang asalnya mungkin kalau total cost itu saya nggak tahu ya. Kalau di regresi kan yang paling kecil. Tapi kalau kita bekerja dengan likelihood itu yang maximize ya, maksimumkan likelihood ya. Mungkin aja di midweight ini yang memaksimumkan cost-nya gitu ya. Itu nggak tahu ya ininya ya istilahnya apa mungkin nanti dipraktikkan bisa diperiksa ya. Jadi kita lanjut terus sampai ini tidak berubah. Mudah-mudahan menjawab ya.
Baik Bu, menjawab Bu. Berarti Kamedit juga sensitif sama iterasinya juga ya Bu ya? Kalau midweek bukan ya, dia fungsi tadi kalau dilihat ini ya. Jadi dia fungsi dari K banyak midweek ya ini ya. Kalau dikaitkan ini kan banyak cluster ya, berarti banyak midweek dikalikan N amatan dikurangi K pangkat 2. T nggak ikut dia justru ya. Tuh. Cuman ini kan pangkat 2 ya. Mungkin kalau dibanding T kan tentunya lebih kecil dari N ya. Pasti ini lebih besar. Karena ini kan K kali N. Ini kan ya ada K kali N juga ya. Tapi ini pangkat 2 loh. Sedangkan T ini kurang, kalau orang logika di matematika kan gitu aja ya. Nggak usah yang susah-susah pakai formula. T lebih kecil, sangat kecil dari N ya. Jadi makanya Kimin sebenarnya masih efisien ya. PAM ini nggak efisien. Bisa menjawab ya? Jadi lumayan mungkin komputasinya butuh waktu yang lebih lama karena mindahin itu ya. Berapa kali tadi itu ya. Oke, berlanjut ya kali itu ya. Kemudian K-Meduit clustering itu find representative subject object ya in cluster. Sebenarnya ini perwakilan gitu ya, perwakilan objek sebagai meduitnya gitu ya dalam setiap cluster ya. Jadi kita akan mencari tadi ini, kita mencari ini meduit yang menggambarkan setiap cluster tadi ya. Ini tadi sih sama ya kayaknya ya. Start from initial set of midweek and iteratively replace one midweek to by one non-midweek. Improve total distance of resulting clustering. Jadi yang diinginkan di sini memperbaiki total distance ya. Jadi mungkin yang dimaksud ini jarak ini antar midweek-nya ini. Kalau ini 2, kita pilih jarak yang paling besar. Ya kan, karena antar cluster. Karena cluster itu kan hanya diwakili midweek, ya. Sehingga kita pilih jarak yang terbesar, gitu. Jadi ini diulang terus sampai jaraknya paling besar. Itu yang tadi namakan cos itu ya. Jarak antara cluster kan memang diinginkan yang paling besar ya. Nah, ini improve the total distance of resulting clustering. PAM ini hanya efektif kalau small data set ya, but doesn't scale well for large. Jadi ini nggak bagus ya kalau datanya besar, karena tadi pindah-pindahinnya ya lumayan waktunya. Nah ini ada beberapa metode ya yang memperbaiki efisiensi. Ini ada Clara, kayaknya itu ada ya, di R ini sudah ada Clara ini, ya. Ada juga Clarence ya, nah ini saling ininya, nanti kalian ini aja nanti terangkan oleh kakak asisten ya tentang metode ini ya, Clara dan Clarence. Nah udah nih materinya, ntar ya ibu share yang lain ya. Oke, silakan sampai tanya. Materinya emang nggak banyak, makanya ibu tadi nyari materi yang lain untuk memberi ini aja, menambah ini ya. Nggak tahu di sini ada Clarence nggak ya? Silakan kalian tanya sambil kita nyari-nyari ya. Saya izin bertanya. Ya silakan. Tadi ada perbedaan nggak ya untuk pemilihan K-nya untuk Kamin sama K-Meduit? Oh, sama aja. Karena itu kalau di Meduit itu di ini ya, yang jadi
yang jadi pusat itu ya amatan gitu. Kalau di apa namanya Kamins itu rata-rata, jadi dibagi secara acak ya. Coba ya ibu-ibu ini ya share ya. Jadi kalau K tetap bebas sebenarnya ditentukan, baru nanti akan ada metode evaluasi ya untuk ini ya, untuk kebaikan clustering ya. Kita lihat ya, ini tadi ibu dapat nggak tahu ya, udah lama sih ibu pernah ngajar apa ya ini ya tentang K-means ya. Ini ya partisi ya. Jadi K-means secara umum seperti ini. Partisi clusteringnya ini setiap cluster itu nanti kita cari sentroidnya ya. Kemudian setiap titik akan dimasukkan ke cluster yang dekat dengan sentroidnya ya. Kayaknya cluster must be specified. Jadi kita harus tetapkan. Untuk evaluasi nanti hari Sabtu ya akan dibahas tersendiri. Kemudian basic algoritmnya very simple ini ya. Yang tadi itu ya. Initial centroid itu often-nya choose secara random. Jadi kalau mau masukkan K ini ya random aja apa namanya penentuannya ya initial itunya ya. Cluster vary from one run to another ya. Kemudian centroid is typically the mean ya, mean dari poinnya ya. Closeness-nya tadi dihitung dengan Euclidean distance ya. Bisa juga cosinus similarity. Kalau cosin ini biasanya berhubungan dengan untuk peubah ya, cosin similarity ini. Karena cosinus yang dibentuk antar dua peubah ya. Kalau dia kecil berarti high correlation. Kalau korelasi yang dibentuk itu cosinusnya besar, dia berarti tidak berkorelasi ya, bisa juga korelasi. Jadi tergantung tujuannya ya. Kalau mengklasifikasikan objek kita pakai distance ya. Tapi kalau mengklasifikasikan variabel kita bisa pakai cosin similarity, satunya correlation ya. Ini tadi ya yang fungsi kompleksitinya ya. Saya sebenarnya pengen ini ya. Itu different K-means clustering. Kita ibu nggak tahu ini ya, kita lihat aja ya. Nah ini original point-nya kayak gini nih ya. Clustering yang optimal itu kan seperti ini ya. Memisah gitu ya, ada 3 kelompok gini ya. Tetapi mungkin saja ya nanti kalau seperti ini karena ini keragamannya, kalau ini kan keragamannya kecil nih. Karena di Euclid itu mirip-mirip kayak keragaman ya. Ini mungkin bisa jadi 2 cluster. Nah, jadi optimal, ada suboptimal. Makanya tadi yang penting tadi kayak global, lokal gitu ya. Ini perlu hati-hati ya. Dan sampai nanti misalkan memang asalnya yang terbagus ini, tapi kita bagi lagi ini 2 gitu ya. Clusternya ya. Mesti diperiksa ya kebalikannya ya. Kemudian ini sama ya. Nah, kemudian ini ya cara important choosing initial centroid kayak seperti ini ya. Misalkan tadi kan 3 cluster ya ini ya, asalnya kan 3 cluster ini. Nah, kemudian kita initial value mungkin terkasih 1 di sini nih pusatnya masih kan clusternya. Masih seperti ini ya. Ada titik ditetapkan sembarang, kemudian dimasukkanlah objek-objek yang masuk sini. Objek-objek yang masuk kelas ini ya. Tetapkan juga objek-objek yang masuk initial value ini ya. Nah, nanti seiring proses itu kan dicari jaraknya ya. Tadi ya, distance yang terdekat di algoritma. Dan ini akan berubah terus. Ini sudah berubah ya, geser sini. Geser ya. Nah, iterasi 3 kita bisa lihat ini bergeser gitu ya. Meskipun ini masih masuk di sini ya. Oke. Nah, ini kita lihat ya, dia tambah jauh. Nah, sehingga yang tadi di sini sudah masuk ke sini ya.
iterasi 5 ya. Ini bagus saja sih untuk dilihat ya. Nah, ini iterasi ke-6 ya, kayaknya ini sudah pas ya. Hanya mungkin yang ini masih ada emang nggak tahu grupnya ini atau masuk grup yang ini ya. Sebab ini sudah mungkin sekali ya. Yang ini karena hidrogen mungkin aja dia nyampe ke sini ya. Nah, ini ya. Jadi important choosing initial centroid ini sangat penting untuk mempercepat ya proses iterasinya. Jadi kalau ini cara kalau pas di sini itu mungkin cepat konvergen gitu, iterasinya nggak terlalu lama ya. Nah, evaluasinya biasanya ini ya, menggunakan jarak ya, jarak antara apa ya ini ya, pusatnya ya, pusatnya terhadap amatan. Jadi tadi sama ya, jadi diinginkan jarak kuadrat antara ini sama sih tadi ya, dengan P dikurangi CI sama ini ya, sama square error atau distance ya. Ini sama nggak ya? Oh, ini kalau 4, 3 sama ya. Nah, ini ilustrasi lain ya. Ini initial value-nya di sini nih posisinya. Kalau tadi numpuk di sini ya. Ini kita lihat iterasi 2 ya. Iterasi 3 masih belum fokus ya. Iterasi 4 ya. 5. Jadi dia sampai iterasi 5 itu belum mencapai mendapatkan kelas. Kalau dari iterasi ini bisa dilihat ya, ini klaster 1, klaster 2, ini klaster 3 ya. Jadi initial value sangat berperan ya. Kalau tadi yang tepat tadi kan langsung di sini terus dia geser ada 3 ya. Nah, sedangkan kalau yang ini tadi kita dapat initial value di sini, ternyata klaster yang terbentuk ini. Satu klaster, ini klaster yang kedua, klaster yang ketiga. Ya. Mudah-mudahan sih sekarang ini ya sudah bagus ya ini ya. Ini juga 10 klaster ya, ini ilustrasi aja. 10 klaster, dia asalnya di sini 2 ya. 1, ini ada 2 di sini. Ini juga ada 2, ini ada 10 klaster ya. Nah, ini kalau dilanjut seperti ini, iterasi 2 ya. Iterasi 3. Ya. Ini sudah pas ya, iterasi 3 sudah pas dapat ya. Karena memang objeknya ini ya terpisah gitu ya. Tidak overlap. Kalau tadi ini yang kasus di sini kan memang ini ya. Ini satu klaster atau 2 klaster kan nggak kelihatan. Jadi kelihatan ada yang ragamnya besar, kecil-kecil, jadi justru ini jadi satu klaster ya. Ya, itu contoh untuk 10 klaster ya. Nah, ini solusinya untuk initial centroid problem, kita harus melakukan multiple runs, jadi dicoba beberapa kali ya, dengan initial value yang berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau otomatis ya nggak apa-apa, yang penting itu diulang ya. Kemudian sampel and use hierarchy clustering to date. Jadi bisa saja ya sebelum masuk ke memilih menggunakan k-means ya, ini kita awali dulu dengan hierarki untuk menetapkan banyak cluster yang terbentuk kira-kira berapa gitu ya. Sehingga kita ketika mengeran k-means itu ada dasarnya k-nya itu dari berapa gitu ya. Jadi bisa ya seperti itu. Kita awali dulu dengan hierarki untuk menetapkan K yang paling sesuai untuk data ya.
select more than K initial centroid and then select among this initial centroid. Jadi kita harus membuat beberapa K gitu ya, sehingga benar-benar yang menggambarkan klasternya itu benar-benar sangat terpisah ya. Nah, ini nggak tahu, ini ada juga metode bisecting K-mean, saya nggak tahu ini ya, nggak pernah pakai yang bisecting K-mean ya. Nah, kalau ada klaster yang empty, kadang-kadang kan ada ya satu klaster yang empty, kita bisa menggunakan beberapa strategi. Choose the point that contributed most to SS. Jadi kita pilih titik-titik yang banyak memberikan sum square error ini yang terbesar ya. Kemudian kita pilih poin dari cluster yang highest ya sum square errornya. Ya. Jadi tentunya ini tetap ya konsep statistika itu selalu berhubungan dengan sum square error ya. Jadi diinginkan kita memilih yang bisa menggambarkan keragaman ya antar klaster itu yang terbesar ya. Nah, kalau masih if there are several empty cluster, the above can be repeated several times. Jadi ini bisa diulangi beberapa kali sampai kita dapatkan kelas yang tidak empty ya. Ini kelamaan K-means ya. Jadi kita harus memang antisipasi gitu ya. Di-run beberapa kali ya. Terus kalau ada empty cluster, kita harus cari titik-titik yang high SSE-nya dan sebagainya ya. Mungkin nggak diberikan ya kayaknya di ini ya praktikum ya. Nah ini nggak usah ya. Nah ini yang penting lagi ya. Kalian mesti harus ada preprocessing data. Tadi yang Ibu tanya ya. Kalau Euclid, kalau K-means bisa menggunakan Euclid, tapi kalian mesti lakukan normalize data dulu ya, supaya semua data itu punya center yang sama, keragaman yang sama ya. Terus cek dulu ada outlier tidak, karena ini akan mengganggu. Karena yang kita pakai kan K-means ya, akan mengganggu, mesti dilakukan eksplorasi dulu gitu ya. Eksplorasi supaya data amatan kecilan itu ya diminimalis lah pokoknya ya. Kemudian processing eliminate small cluster that may represent outlier. Jadi mungkin saja ya karena waktu yang hierarki itu kan ada ya cluster yang anggotanya cuma satu, maka itu berpotensi amatan itu adalah masuk outlier ya, kita bisa eliminate. Atau split loose cluster ya, jadi cluster yang terlalu tinggi ininya ya, SSE-nya kita bisa bagi ya, karena kalau keragamannya dalam satu cluster besar itu ada inginnya kan dalam satu cluster itu ragamnya kecil gitu ya, tapi kalau besar kita bisa split cluster tersebut ya. Kemudian kita bisa juga gabung cluster yang sangat dekat dan SSE-nya sangat kecil, dua-duanya itu kita bisa gabung. Jadi strategi ini akan berdampak ke banyaknya K. Kalau split tentunya kita nambah ya, nambah cluster. Kalau merge tentunya akan mengurangi gitu ya. Ini ya strategi-strategi ini perlu dipikirkan ketika menganalisis data ya. Oh ini bisecting nggak usah ya. Ini ada sih contohnya aja ya bisecting. Kita lihat aja ya. Oh jadi asalnya ini ya. Asalnya itu dari 1 gini ya. Terus dibagi 2 ya, bagi 2 lagi. Jadi dia large ya. Nah itu bagi 2. Rasi 6, 7 ya. Jadi dia bisa nambah gitu ya. Yang asalnya tadi berapa ini? Untuk case yang sama tadi ya. Jadi asalnya dia initial the list of cluster that contain all point ya. Kemudian repeat ya, select cluster. Nah ini bisect the selected cluster and basic K-means ya. Jadi dia ini dulu, ini awalnya ya bisecting.
Dibagian lagi, dibagi 2 gitu ya. Terus ini membagi lagi, kemudian ini membagi lagi gitu ya. Nah, itu membagi laginya bisa ke situ ya. Terus bisa pindah membagi lagi ya. Kemudian ini membagi lagi ya, ini membagi ya, membagi. Jadi bertahap ya nambahin banyak klaster itu ya. Menarik ini daripada K-means yang tadi ya, kayak maksain diri gitu ya. Maksain diri kemudian pindah-pindah. Dan ini mungkin bisa cepat ya proses iterasinya kalau melihat tekniknya seperti ini ya. Nah, ini sudah bagus iterasi 10 ya. Limitation of K-means ya. K-means has problem when cluster are of differing sizes ya. Jadi kalau size ukurannya per cluster beda-beda, ini jadi problem tersendiri. Density-nya, ya, density itu kepadatannya. Jadi apa ya, berhubungan dengan densitas ya. Densitas benar-benar paham ya. Kerapatan ya, jadi berhubungan dengan penyebarannya juga ya. Non-globular shape, jadi shape-nya itu bukan global gitu ya, yang kayak convex tadi itu ya. Ini yang perlu hati-hati ya. Apalagi nanti dengan machine learning itu kan datanya besar ya. Datanya bukan kecil, jadi image itu perlu kehati-hatian ya. Ini ya differing size, kalian bisa lihat ini mestinya satu cluster. Tapi size ini besar ya. Apa dampaknya di sini? Kalau 3 cluster, ini yang terbentuk. Karena ininya satu cluster itu kan homogen gini ya. Ini homogen, ini homogen. Ya. Tuh, kelemahannya ya. Padahal harusnya kan ini satu cluster. Tapi dengan K-means seperti ini jadinya. Karena keragaman dalam ini kecil ya, sekecil mungkin, antarnya ini yang besar ya. Nah, seperti ini mungkin ya. Nah, nanti kalau pakai cluster kan, nah seperti ini. Jadi yang ini dibagi 2 ya. Ini jadi 1. Kemudian ini tadi ya, yang kalau cluster 2, dia seperti ini bentukannya ya hasilnya. Jadi yang bentuknya non-globular tadi ya. Nah, ini satu cluster. Ini original point-nya. Nah, one solution is to use many cluster, find part of cluster but need to put together. Jadi nanti kita cari yang mirip-mirip digabung gitu ya. Ini dia bagi dulu ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, nanti dikumpul-kumpulin gitu ya. Nah, ini pusatnya berpindah ya. Nah, ini juga keterbatasan ini dari ini. Nanti kalau pakai K-means bisa seperti ini ya. Cluster banyak itu. Oke, kita lihat yang ini ya. Kita contoh di siapa kalau yang tanyakan? Ini saya buka belum ya? Oke. Belum kelihatan ya sebenarnya, itu harus menutup beberapa aplikasi harus tutup. Mungkin apanya ditutup. Oke, ini ya. Ada yang tanya, Farizi, silakan. Fikri ini sering tanya ini Fikri. Ya sebentar Fikri, ya gimana Fikri yang keras suaranya? Ini suara saya udah tersuari Bu. Udah.
Jauh soalnya dari Surabaya. Ibu kan tadi Ibu menyebutkan kalau salah satu apa ya, ada SSE sum-square error. Tapi sum-square error ini setahu saya kan nanti hitung-hitungannya melibatkan nilai asli dan nilai dugaan ya kan. Tapi sendiri hanya mengelompokkan tidak ada semacam nilai. Oke. Itu untuk SSE di clustering ini bagaimana? Suaramu ini ya. Kriuk-kriuk sebentar Ibu ini. Ya. Pertanyaan itu ya. Udah ya. Iya, apa ya nggak full itu gitu loh ya. Ya pertanyaanmu bagus ya. Bu, sum square error itu kan biasanya berhubungan dengan itu ya Bu, itu ya. Sum square error, sum square model. Ya, jadi apa namanya? Benar pertanyaanmu itu ya, kalau sum square error itu sama ini mungkin kalau kita berhubungan model itu kan ini ya. Ini ya dibagi dengan inilah sum square error. Enggak ya, sum square error cuma kuadrat ya, nggak perlu ya. Kalau mean square error baru dibagi ya. Oke. Terus bagaimana istilah tadi ya di apa namanya itu di clustering ya. Jadi clustering itu sum square totalnya itu diuraikan menjadi sum square untuk within cluster ya, ditambah sum square between cluster. Jadi kalau cluster 1, cluster 2, ini di sini nih keragaman di sini namanya within. Ya. Sedangkan yang di sini keragaman yang ini yang between. Tuh ya. Nah, ini yang masuk yang di SSE itu yang ini. Sebentar, Ibu ingat. Sebentar ya. Mbak Laili mau dikoreksi benar nggak? Atau saya salah ya? Atau Mbak Rizky? Between atau within ya? Gimana Bu nih? Nah, ini nih. SSE di clustering itu, istilah SSE ya di clustering. Jadi clustering itu kan intinya membagi sum square total keragaman yang ada di data itu dibagi sum square within sama sum square between. Nah, yang setara dengan SSE itu yang mana ya? Saya lupa. Between apa within ya? Jadi kurang ini. Oke, Mbak Disi nggak ingat juga ya? Bentar ya, Ibu buka dulu ya catatan ya. Nanti daripada salah terus mahasiswa ya udah menurut Bu Ani katanya nanti ya. Sebentar ya, Ibu buka ya catatan ya. Karena Ibu udah lama nggak ngajar multivariat ya, jadi bentar ya. Tanyanya Fikri sulit kasih nilai bagus tuh. Bu Ani sampai buka catatan ya. Bentar ya. Mesti Ibu ingat bukunya di posisinya biasanya di itu ya. The match, no match from. Ya. Ini tadi yang ditanya Bu, SSE-nya ya Bu? Ya, itu yang between apa yang within ya, Mbak Lili?
SSA itu yang within, Bu. Kalau between ya. within. Iya, karena yang dioptimalkan itu kan jarak antar ya, berarti kayak dia treatmentnya. Oke, sudah benar tuh, berarti salah saya tadi ya. Tadi saya juga mikir within mestinya galatnya ya. Jadi ini ya yang Fikri yang terkait ini ya Fikri ya, ini yang berhubungan dengan sum square error di clustering. Sum square error yang di clustering ya. Jadi kalau within berarti dia harus sekecil mungkin ya. Iya, nah mungkin dalam satu setara seperti di modeling ya. Modeling juga harus ini diinginkan yang kecil kan karena berarti dekat gitu ya yang ini kan. Itu ya Fikri ya. Saya nggak tahu yang slide tadi justru maximize tuh clusteringnya yang mana saya juga nggak tahu ya. Karena beda, karena nggak ada cerita awal jadi nggak tahu tuh. Tapi intinya di clustering ini ya setara itu ya. Oke Fikri mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih banyak Bu. Oke. Lupa. Ada yang tanyakan lagi? Kita lihat apa ya? Ya udah kalau udah kita lihat. Masih punya materi lagi tuh bisa dilihat ya. Oh tadi ya yang mau stop setnya kok nggak mau oke. Yang mau lihat ini ya. Ini visual. Nah, kita lihat ya ini ya. Visual clustering with k-means ya. Sama ya tadi ya. Visualnya ya 3 dimensi kayak gitu. Ini kalau ibu ngecilin gimana ini? Nah ini tentang data annual income ya, tentang apa ini spending, nggak tahu spending score ini apa ya, dan umur ya. Kalau datanya seperti ini, nah ini nggak tahu keterangannya kuning itu apa ya, nggak ada ya. Kita lihat aja ya ceritanya dia ya. Nah ini pakai Python kayaknya ya. Just nama cluster ya. Nah, nanti ada ya metode evaluasi yang tadi Ibu sebutin ELBO itu ya. Nanti hari Sabtu ya. ELBO itu terkait dengan sum square error-nya. Nah, ini apa namanya K-nya. Kita pilih kalau minimal memang di sini ya. Tetapi kan cluster semakin banyak juga nggak bagus ya. Nanti ada teknik memilihnya itu mana optimalnya ya. Kemudian ini diplot dia 2 keubah gitu ya. Klasternya memang kayaknya ini ada melompok gini ya. Melompok. Mungkin sebenarnya ini bisa 5 ya. Tapi ini kalau lihat spreadnya ini bisa terbagi lagi 2 ya. Spreadnya ini juga bisa terbagi 2 ya. K-cluster, nah ini dia membuat K-clusternya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini diambil apa initial value-nya gitu ya. Secara acak aja gitu ya. Kemudian ini nanti pusatnya ini yang tadi ya dihitung semua amatan ini yang dekat ke sini siapa ya. Ini sebagai tanda aja oh amatan ini dekat ke sini nih. Kemudian ini justru amatannya banyak ke sini ya. Ini enggak, karena ini dimensinya memang ini ya. Bukan dimensi 3 ya. Karena datanya tadi kan ada 3 dimensi. Makanya alangkah baiknya memang kalau datanya nanti variabelnya banyak, kita bisa menggunakan PCA gitu ya. Ini bisa ini, justru ini di sini ya, ini anggota-anggotanya. Bisa saja nanti mungkin di praktikum ditambahkan seperti ini ya. Ketahuan. Siap-siap asisten ditanya ya. Nah, ini kalau pakai peubah yang lain ya. Kalau tadi ini sama ya peubahnya. Oh sama.
Step 3, compute and place the new centroid. Jadi setelah awal-awal seperti ini, diulang lagi ya, kita cari centroid baru sampai sedekat-dekatnya ya. Nah, karena tadi seperti ini tadi kan mana gitu ya. Ini cari lagi centroidnya, berubah lagi pusatnya ya. Pusatnya berubah lagi ya, sampai itu yang meminimumkan SSE ya tadi ya yang tanyakan Fikri ya. Sampai ini, nah ini kan sudah mulai ini nih, mulai mengumpul gitu ya dibanding yang tadi. Nah, ini visualisasinya dalam 3 dimensi seperti ini. Waduh, ini bisa diputar-putar ya. Bagus juga ya ini webnya. Nah, ini bisa sensitif banget ini. Ini kalau sulit juga ya ngenalinnya kalau 3 dimensi karena posisi. Oh, ini ada ininya ya, cara gerafiknya ini. Jadi kita bisa lihat posisi plane-nya gitu ya, plane-nya bisa kelihatan. Posisi relatifnya. Ini nggak gampang ya membuat web dengan kayak begini, interaktif banget ya. Nah, jadi tahu ya posisi-posisi ini. Karena ini pusat jadi dia ini yang mungkin kalau mau ya agak diputar. Gitu ya. Lihat ya, di posisi hasil customnya gerak terus ya. Saya harus ke sini ya. Udah ya itu ya tentang ini ilustrasi ya, nambah pengetahuan aja ya. Kemudian tadi ada lagi materi Ibu yang pakai apa tadi ya? Ini ya kok salah. Jadi clustering itu banyak ya tekniknya ya. Ada juga yang dia pakai density ya. Banyak banget ini. Kita lihat aja ya untuk nambah wawasan. Ibu juga nggak banyak tahu ini yang ini. Tapi kita lihat bareng-bareng aja ya. Jadi ada clustering yang menggunakan, ini ada clustering apa Camelon ya. Ini ada. Oke, ini aja ya yang pertama semua juga boleh deh kita lihat bareng-bareng. 100 slide ya. Ini sudah sih kemarin. Ini kita lihat aja, mungkin yang sudah kita skip ya. Ini udah. Clustering udah ya, nanti itu ya hari Sabtu ya yang ini ya. Major clustering approach. Ini ada yang apa namanya? Tuh ya. Macam-macam ya. Ada yang model base ya. Ada yang frequent pattern base, jadi berdasarkan patternnya ya. Mungkin nanti untuk kasus-kasus mungkin saya juga nggak tahu apakah kasus-kasus data tertentu ya pattern ya yang dicek ya. Ada apa lagi nih? Banyak banget ya, ada link based clustering. Banyak banget klasifikasinya. Partisi udah ya ini ya. Tadi udah. Hierarki udah ya minggu lalu. Hierarki itu namanya aglomeratif, itu Agnes namanya ya. Kalau di fisik itu Diana ya, waduh namanya cantik, Agnes tuh aglomeratif ya. Agnes aglomeratif nesting ya namanya ya, itu Agnes ya. Yang kemarin ya hari Rabu kita bahas ya tentang single linked, apalagi complete linked, centroid linked ya. Itu ya terkait dengan dissimilarities matrix-nya atau proximity matrix-nya ketika kita mau menggabung cluster-cluster ya. Ini ya pakai dindogram ya, minggu lalu udah tahu. Kalau Diana itu divisif analisis ya. Jadi yang namanya Diana singkatan dari ini ya. Ada yang Diana nggak ya di kelas ini ya? Ada Diana nggak ya? Inverse ya dari ini. Jadi dia dari cluster terus
Yang gede-gede dipecah-pecah sampai dia satu. Ya. Ini yang minggu lalu Sabtu, Rabu ya. Kemudian ada lagi ini ya, metode bridge, chameleon ya. Ini semua ini hierarki juga ya yang dikembangkan oleh penemu-penemunya ini ya. Dikasih nama sesuai nama penemunya ya. Classification CF3 saya nggak tahu apakah CF3 itu ya. Jadi dia bentuk apa namanya accident feature ini. Feature sebenarnya sama aja sih, yang sama ini objek gitu lah ya. Cuman istilahnya di machine learning sudah feature gitu ya. Ya pakai tree ini ya, pakai apa? Diagram tree gitu, nanti side one dibagi, terus dibagi apa lagi gitu ya. Kiri kanannya seperti pohon klasifikasi mungkin ya. Terus algoritma ya, seperti penemunya tadi ya. Distance-nya, cluster diameternya itu ditentukan dari sini, nanti close yang ke sini gitu, kayaknya ya ada batasnya gitu ya. Chameleon itu dynamic ya, cuman nggak ada ilustrasinya ya. Oh ini ya, jadi chameleon itu dynamic, membentuk jaringan-jaringannya, terus partisi gitu ya. Yang mirip nanti di grouping lagi gitu ya, akhirnya terbentuk cluster ya. Dia konsepnya dengan ini ya, nearest neighbor ya. Nearest neighbor sebenarnya jarak juga ya, karena tetangga apa namanya, kedekatan itu kan berdasarkan dari jarak ya. Chameleon untuk klasifikasi objek ini juga bisa ya. Ini terkait data biasanya ya. Kemudian ada juga yang sifatnya probabilistik ya. Probabilistik ini ada yang masuk mixture itu juga masuk ya. Cuman di sini masih di clustering ya. Kalau mixture itu sudah masuk apa namanya, sudah tahu komponen-komponen kelasnya dan sebarannya ya. Algoritma hierarki ya. Nah, kalau probabilistik memang berdasarkan ini ya, ada proses mengenalin sebarannya ya. Jadi seperti ini, ada sebarannya Gaussian, apa Bernoulli yang tercampur gitu ya. Jadi bisa saja nanti sebarannya itu, jadi ini mainnya lumayan lumayan berat ini pakai likelihood ya. Tapi sekarang sudah banyak sih ya software-software yang bisa menggunakan itu, sudah cepat lah ya. Ini clustering itu konsepnya. Nah ini pakai apa namanya, likelihood ini tergantung dengan apa, probability-nya. Ada juga yang menggunakan density base ya, densitasnya ada di B-scan ya, optik, dinklu, kliku, namanya sulit juga ya. Ini yang density base di B-scan ya. Di B-scan pakai apa aja ini cara-caranya ya. Macam-macam ya variasi clustering ini kalau kita lihat ya. Jadi dia dari density-nya. Density itu ya kepadatan titik-titiknya itu yang dia clustering ya. Terus ini salah satu contoh ya, yang mengandung outlier ya. Nah, ini dicari densitasnya itu. Ini karena dia jauh, sudah dideteksi ya sebagai pencilan ya, karena secara density dia jauh ya. Nggak tahu ini core, border atau apa, nggak tahu itu. Ini apa namanya, aplikasi ya di B-scan pada hasil klasifikasi objek yang seperti ini ya. Nah ternyata hasil klasifikasinya bentuknya seperti ini ya, yang ini ya, di grouping-grouping gitu, A, B, C, D, E. Jadi beda ya ininya ya.
Terus ada optik. Optik itu dari apa dia? Algoritma. Optik dari ordering. Ordering berarti ada urutan gitu ya. Nggak tahu lah Ibu ya, nggak paham. Ini kita lihat aja bareng-bareng. Oke. Oh, dia extension dari DB-Scan ya. DB-Scan ada extensionnya ya. Hebat ini yang ngembang-ngembangkan seperti ini. Karena lumayan ya, apalagi prosesnya juga harus pengulangannya dengan kriteria tertentu ya untuk optimasinya. Ada lagi dan clue. Nah, ini yang pakai density estimation. Jadi kalau density ya ini sebarannya ini. Jadi kalau seperti ini mungkin ya sebarannya Gaussian-nya itu seperti ini. Dia campuran-campuran gitu ya. Nah, density-nya bisa tercampur. Jadi penampakannya ini tapi dia sebenarnya penampakannya sebaran kayak begini tapi dia sebenarnya campuran dari 3 sebaran normal gitu ya. Ini juga sama. Ini yang juga yang dipakai di mixture distribution ya. Mixture distribution. Ini ya. Kayak density ini ya, kepadatan. Ini adalah juga metode grid ya. Grid itu berarti dia ditumpuk-tumpuk gitu ya. Sering clustering ya, macam banyak ya. Kita hanya belajar sedikit ya untuk di kegiatan machine learning ini ya. Ini pakai grid gitu ya. Ada dimensinya, setiap dimensinya ada salary, vacation, dibuat seperti ini ya. Ada cluster ya. Ya, banyak ya. Nah, ini assessing. Nah, ini Sabtu ya untuk assessing ini. Oke, itu summary. Ya. Ya. Ini ya summary-nya ya. Cluster analysis group object based on their similarity ya. And wide application measure of similarity can be computed for various type of data. Jadi kalau datanya numerik bisa pakai Euclid, Mahalanobis ya. Atau Minkowski ya. Kalau apa namanya? Kategorik ada beberapa ya. Ada juga yang gabungan ya. Clustering algorithm can be categorized into partition method, hierarchy, ada juga yang density, ada grid base ya. Tapi selama ini yang di materi itu hanya hierarki dan non hierarki aja ya. K-means, K-meduit algorithm, popular partition based on clustering algorithm, ya ini beberapa hal ya. Oke. Kayaknya udah selesai nih Mbak Leli, silakan mungkin kita apa diisi apa nih kita selanjutnya. Silakan ada yang tanya mungkin. Kok nggak ada yang tanya ya? Saya sedang di luar. Apa? Ya silakan nggak ada yang tanya. Yang rajin tanya cuma Fikri. Yang lain gimana nih? Oh, Ibu nggak nayangin ini ya tadi ya? Nggak nayangin, oh nayangin ya. Cuma kepencet tadi ya. Oke. Silakan kalau ada yang tanya. Silakan Mbak Leli sambil atau Mbak Rizky diarahin anak-anak tanya-tanya atau bagaimana? Iya, Bu. Nah,
Gimana teman-teman? Apakah udah paham? Ini sama organik ya. Jadi silakan kalau ada yang belum paham ditanyakan dengan beliau. Ya. Memang materinya nggak banyak ya ini ya. Jadi tadinya cerita-cerita kita ya. Cerita-cerita variasinya ya. Nah, Ibu tanya aja deh, kalau ini siapa yang bisa jawab nanti kasih poin ya, Mbak. Siapa nih? Waktu ini belajar pertama kan ada reduksi dimensi gitu ya, menggunakan prinsipal komponen analisis ya. Kalau dihubungkan dengan tadi yang metode non hierarki gitu ya, apakah Kimis atau Kamiduit, apakah perlu data itu dilakukan reduksi dimensi dulu, kemudian dilakukan analisis Kimin, atau langsung aja buat apa capek-capek? Siapa bisa jawab? Gimana nih? Gak ada yang jawab nih Mbak Leli. Nggak mau dapat poin ya. Harus ditunjuk. Tunjuk aja Mbak Leli, wes. Oke, Bu, sebentar. Ini lumayan hari ini. Kok berkurang? Nah, langsung kan? Tadi 40 ya. Oke, yang namanya agak asing gitu. Nggak enaknya nama asing tuh. Asing maksudnya karena jarang terlihat di Zoom-nya. So, ini terus berkurang pesertanya, Bu. Mau ditunjuk. Kasih deh kalau di sesi seperti ini ya. Mungkin Denny Wisnu Saputra Sukirno. Sukisno. Denny Wisnu, ada nggak orangnya ini? Halo? Halo Denny Wisnu. Nggak jawab deh. Nggak mau on mic, nanti bilangnya bermasalah mic-nya. Udah lagu lama ya. Kita seru-seruan aja ini. Waduh. Ini Denny Wisnu, ada nggak ini orangnya? Sepertinya nggak ada, Bu. Ada, ya udah. Enggak. Ada yang lain mungkin yang bisa jawab. Ayo. Fikri mungkin mau menjawab, tadi kayaknya raise hand. Ayo Fikri. Ya, suara saya dapat terdengar, Bu. Terdengar. Ayo wong Surabaya, Ibu wong Surabaya loh Fikri. Jangan malu-maluin orang Surabaya loh. Jika dikaitkan dengan psikokomponen analisis, variabel yang berkorelasi tinggi ya. Jadi kayak algoritma hierarki, tapi variabel yang berkorelasi tinggi itu bisa direduksi atau jumlah variabel atau jumlah atribut yang mau kita pastikan bisa berkurang. Jadi di PCA atau melakukan bentuk komponen diperoleh baru. Nah, itu yang kemudian nanti dipasarkan. Jadi sama atau mungkin seperti software. Suaramu nggak jelas ya Fikri. Halo Ibu, dengar? Nah, ulangi. Apa ya? Kayak putus-putus gitu loh, apa ya? Coba lagi Fikri. Maaf ya. Jelas ini Ibu? Nggak jelas. Tadi kenapa ya kok? Dikaitkan dengan PCA, mungkin bisa dilakukan PCA terutama ini kita pertama identifikasi dulu variabel yang korelasinya tinggi. Nah, kemudian jika memang banyak terjadi korelasi tinggi antara variabel itu bisa dilakukan PCA.
untuk mereduksi jumlah atribut yang mau kita klasifikasikan. Kemudian setelah jumlah atributnya berkurang, baru kita lakukan cluster. Jadi untuk mengefisiensikan informasi yang kita ingin peroleh, gitu. Iya. Dikasih nilai berapa nih Mbak Leli? Dirahasiakan saja lah nilainya. Ya. Ya, kita mesti kembali ke konsep kalau K-means itu kan dia Euclid ya. Euclid itu mensyaratkan bahwa antar peubah kan harus ortogona ya. Jadi kalau memang korelasinya high, ada banyak variabel yang high correlation ya, itu berarti kan nanti nggak ortogonal antar X-nya itu, sehingga perlu diortogonalkan menggunakan PCA. Jadi tetap step awal tuh mesti kita cek ada multikoliner atau tidak gitu ya. Kalau banyak ya mau nggak mau PCA supaya aman gitu ya di K-means-nya ya. Tapi kalau kurasinya kecil-kecil langsung aja nggak masalah gitu ya. Tuh ya. Ya ini ya, makasih ya Fikri udah mau jawab gitu ya. Permisi. Fikri kok Fa. Fikri ya. Gimana Fikri? Ini saya di kampus saya izin sholat ya. Ini di sini sudah ada. Oh iya Surabaya wis sajen ya. Ya silakan. Terus kita tanya lagi ya. Bagaimana menentukan K ya? Tadi kan Ibu singgung tuh. K untuk metode mau K-medoid atau K-means. K itu sebaiknya gimana menentukannya? Ada metode apa yang harus dilakukan dulu supaya kira-kira kita punya rule of thumb ya, ancer-ancer gitu loh, K-nya berapa gitu. Silakan mungkin. Silakan. Ini yang dari IPB nih Bu, Jonathan Jono nih. Ini kayaknya dari IPB nih Bu. Mana nih? Nggak kelihatan. Oke. Siapa nih? Jonathan. Oh Jonathan. Oh yang tadi Bu tanya ya gimana Jonathan? Kalau dari aku dulu kalau nggak salah itu pakai nilai silhouette score deh. Jadi kayak dicari nilai yang silhouette tertinggi. Cuma aku agak lupa sintaknya. Oh jadi K-nya pakai apa siluet? Nah kalau siluet itu kan berarti harus nyoba-nyoba beberapa K dulu gitu ya. Iya. Sekarang nggak perlu gitu kita tahu K. Tadi udah singgung sih sebenarnya. Ya itu sekarang sudah ada mungkin dari segi komputasi itu memungkinkan ya. Jadi kita coba-coba beberapa K. Itu benar jawabanmu. Kita bisa menggunakan siluet ya. Kayaknya itu hari Sabtu ya dibahas ya. Nah kalau ini juga bisa dijadikan alternatif tadi ya. Kita bisa mengawali dengan metode hierarki dulu ya. Hierarki dulu, kira-kira klaster yang terbentuk di data itu berapa. Itu langsung kita bisa gunakan ya. Oke. Pertanyaan berikutnya apa ya Mbak Leli? Enggak bisa bertanya. Tanyaannya bisa ya Rabu kemarin ya. Coba sebutkan metode di yang hierarki itu metode untuk menghitung proximity matrix ya ketika sudah dilakukan penggabungan itu ya. Siapa yang bisa jawab?
Siapa yang bisa jawab? Siva mau jawab? Enggak. Lelinya senyum-senyum aja. Tidak ada yang mengajukan diri. Iya. Gimana nih? Davina mungkin. Davina Rahmadianti. Oh, namanya Vina. Vina. Davina Rahmadianti. Ini ada orangnya nggak ini? Oh ya, mau dipanggil sama Mbak Leli. Coba dong dijawab. Masa ditanya diem aja ya, Bu ya? Ayo jawab. Gimana nggak jawab? Coba padahal nggak ada ini kayaknya orangnya, Bu. Oh iya, satu lagi deh tanya. Ketika belajar prinsipal komponen analisis ya, itu kan ada tahapan menentukan matriks kovarian ya, atau matriks korelasi gitu ya. Kapan ya kita memilih matriks kovarian? Kapan kita menggunakan matriks korelasi? Silakan. Sambil nutup nih, udah jam. Kita tunggu nih anak-anak jawabannya. Ya, Faris Nabil, silakan. Oh ya, oke, alhamdulillah udah jawab. Suaranya sudah terdengar. Udah terdengar keras. Kalau covariance itu buat yang satuannya sama, kalau korelasi yang satuannya berbeda. Faris dari mana ya kampusnya? Dari ITS Bisnis. Oh iya ya Faris ya, kemarin saya tanya juga Faris ini ya. 100. Lagi Mbak Leli pertanyaannya. Jadi kayaknya pertanyaan sebelumnya belum terjawab ya, Bu? Oh iya, ada yang belum. Oh iya, yang itu ya tadi yang nanya ke siapa tadi itu ya. Atau Faris juga mau menjawab itu sekalian boleh? Kurang paham Ibu. Loh, kalau kurang paham kok dari tadi nggak ada yang nanya sama kemarin. Mana nih? Ini Jonathan menjawab apa ini yang Euclid distance? Boleh. Ibu share ngapain Ibu share? Atau satu lagi, apa bedanya kami duit dengan kamins? Nah, gitu aja deh. Mbak, saya boleh nggak ikutan jawab di nanya iya. Iya. Ini kayaknya
paling bisa ini saya, Bu. Ini nggak ada, yang lain nggak ada yang mau jawab nih, berarti belum paham atau gimana? Dipanggil paham, nanti nggak dipanggil serba salah ya kuliah ini. Faris angkat tangan lagi, silahkan. Ya, ini jawab. Jadi kalau tadi sedengar saya Kamins itu sentroidnya dari nilai tengahnya, kalau nilai rata-ratanya, kalau Kamedoid itu dari observasinya, nilai tengahnya diambil. Nilai tengah observasi, gimana nilai tengah observasi? Nilai tengah dari pada klaster yang itu, pada ini yang ada di klasternya itu. Itu Medoid. Kalau Kamins? Diambil rata-ratanya, Ibu. Rata-rata. Tengah-tengah dengan rata-rata beda. Yes. Iya, betul. Rata-rata tadi sih kayaknya. Di rata-rata kan nanti muncul nilainya. Nah, separuh ya benernya. Medoid Ya, benar. Senang sebab happy aja lah ya, ini apa namanya belajar gini, Ibu juga senang belajar ya sambil canda-canda gini, bikin inilah nggak bisa ya nggak apa-apa maksudnya gitu. Yang penting kan udah berani gitu ya, berani mengemukakan pendapat. Saya mau coba, Bu. Makasih ya yang sudah mau jawab dan ini ya Allah. Tadi kalau nggak salah ya, Bu. Hah? Tadi Ibu sempat mention kalau nggak salah itu kalau K-means itu sensitif terhadap outlier. Ya benar, Jonathan. Itu cukup tahan terhadap outlier, Bu. Iya. Terus kalau secara garis besar K-means itu dia pakai mean atau rata-rata dari titik data dan kelompok. Jadi merepresentasikan, maka kalau ada outlier tuh nggak bagus dipakai. Kalau K-medoids itu dia pakai Medoid sebagai representasi pusat kelompok. Medoid sendiri itu apa? Medoid itu titik data yang memiliki jarak total terkecil dari semua titik lain dalam kelompok. 100, Jonathan. Wah. Nggak malu-malu ini BB dong, kalau gini. Ayo bukan ini ya, meskipun yang lain ayo ini enggak ya, jangan sampai Bu Ani orang IPB ngajar Jonathan nggak bisa, nggak paham. Yang lain saya rasa yang lain kalau serius juga bisa ya, karena sama Jonathan juga masih semester berapa Jonathan? 5 ya? 5 Bu, dibimbing kalian. Semester 5 ya, sama belum tahu juga multivariat ya Jonathan ya. Jadi intinya ya itu tadi, kalau kita fokus ya insya Allah bisa apa namanya memahami gitu ya. Ya, apalagi nih ya pertanyaannya ya Mbak Leli, masih ada 13 menit. Atau dari peserta mungkin mau tanya? Oh iya, satu lagi terus ya, karena kalau kita mau, bisa nggak ya metode Kamins itu untuk mengelompokkan variabel atau mengelompokkan variabel ya, gitu ya, bisa nggak ya? Siapa yang mau jawab? Bisa nggak ya? Kalau yang klaster hierarki itu apa juga bisa. Siapa Faris mau jawab?
Jawabannya Faris, Fikri, Jonathan. Siapa yang mau jawab? Gimana, bisa nggak? Jawabnya bisa, Bu. Nanti kalau bisa tak tanya lagi. Lanjut tanya. Ya, jadi ini aja soal ujian deh kalau gitu, Bu. Ya, nanti dimasukin post-test ya kalau gitu. Ini nggak bisa. Oke, terus? Yang lain gimana? Kalau hierarki bisa nggak? Yang jawab siapa tadi itu? Alvito, ini kenapa nggak open mic saja? Iya, mana Alvito? Coba biar Bu Anik dengar. Ya, kan tadi dijelasin kalau Kamins itu kan ngelompokinnya dari titik data. Nanti tuh di dalam misalkan kita punya, anggap aja punya 8 variabel. Terus kita jadiin suatu 4 klaster. Nah, nanti di dalam klaster itu tuh isinya tuh titik-titik datanya tuh juga dari include dari semua variabelnya itu. Jadi tujuannya itu untuk ngelompokin titik datanya, bukan ngelompokin variabelnya gitu. Oke. Terus yang kalau hierarki? Kalau hierarki yang variabel bisa nggak untuk clustering apa itu namanya variabel? Farid mau jawab nggak? Alvito mau jawab nggak sekarang nggak? Ya, jadi sebenarnya bisa ya, karena konsep clustering itu kan pakai distance. Hanya yang kalian perhatikan tuh distance-nya pakai apa? Kalau antar amatan bisa pakai Euclid. Ya. Tapi kalau yang dikelaskan itu adalah variabel, variabel itu kan berarti berhubungan dengan korelasinya. Yang high correlation itu nanti jadi kelompok yang ini ya, maksudnya berdasarkan korelasinya antar variabel itu. Jadi dasarnya itu. Jadi kalau untuk mengklasterkan variabel, kita selalu konsepnya pakai korelasi. Atau tadi yang pakai cosinus sudut yang dibentuk oleh dua vektor ini ya, vektor keubah itu juga bisa. Jadi sebenarnya bisa. Apalagi kalau banyak ya, kalau banyak X kita banyak sekali. Sekarang data kan banyak ya, apalagi seperti data apa itu namanya yang sinyal itu ya, sinyal processing itu kan ada apa frekuensinya tertentu ya, dan dia bisa ribuan itu X-nya, ya. Mungkin tahapan pertama kita bisa mengkelaskan dulu berdasarkan ininya mana yang satu grup gitu ya, sehingga memudahkan analisis, kita nggak perlu variabel yang banyak ya. Oke. Silakan kalau ada yang tanya lagi. Udah asem nih. Mungkin Mbak Leli mau bikin pertanyaan. Wah, belum kepikiran nih kalau dadakan. Pertanyaannya Ibu banyak ya, bisa nih. Nanti Mbak Leli. Nanti saya pertanyaannya lewat post-test sama pretest saja, Bu. Kayaknya perlu dikasih ini ya. Gimana nih apa ya? Minta komen aja deh. Komen ke mereka cara kita ngajar, apakah ada yang perlu diperbaiki ya. Bisa aja di sini ya Mbak Leli. Boleh Ibu, silakan. Berikan masukan ya. Untuk apa namanya, cara penyampaian. Cara penyampaian. Ya.
yang baik ya menurut kalian ya. Mbak ya ini Bu chat nih, ayo dibalas. Nah, kita lihat. Wajib dibalas ini. Berikan masukan ya untuk cara ini. Yuk ditulis di chat room. Kalau di kelas Pak Anang gimana tuh pertanyaan-pertanyaannya? Sama saya belum pernah tuh masuk ke kelas sebelah. Nggak tahu ya. Iya. Sekali saya pernah masuk ke sebelahnya, Bu. Sebelah ya. Iya. Oh, nggak ada yang nulis ya. Pada denger nggak ya? Ziaul Haq, Ardistuti, Suci Rama, Irma. Oke, udah ya tadi ya. Di review highlight point per segmen sesi. Kayaknya udah disebut summary ya kemarin ya. Kayak PCA juga ya. Oke, Jonathan makasih. Yang lain? Yang lain ditunggu ya. Ini sebagai syarat untuk presensi check out. Check out ya. Kalau nggak bisa check out. Iya, nanti nggak bisa check out kalau nggak dijawab pertanyaannya Bu Ani. Bener nih. Kalau Fikri tadi sholat, Faris juga sholat kali di Surabaya ya. Dia peserta ada yang di daerah Wita atau daerah timur atau enggak ya? Nah, itu enggak betul. Udah malam mereka ya. Iya, makanya kalau kita jam 10, mereka udah tengah malam. Benar. Belum ada yang menjawab lagi untuk masukannya. Gimana ini? Wes, kelas itu. Berat ini. Pusing deh maknya. Yang ngajar nih. Udah dikasih ilustrasi banyak padahal ya. Coba deh mau dengar pendapatnya dari Carolina Sinaga. Coba, ada nggak ini orangnya? Carolina Sinaga, enggak Carolina? Iya Bu. Ya apa ini? Sejauh ini saya nyaman sih Bu, walaupun online gitu kelasnya, tapi gimana ya, cukup enak gitu ngerti sama dosen yang masuk ke kelas gitu. Dari mana Karolin perguruan tingginya? Oh, saya dari Bandung, dari ITB Bandung. ITB, prodinya? Prodi matematik Bu. Matematik. Kalau Pak Sutawanir itu masih ngajar? Gimana Bu? Pak Sutawanir Darwis itu masih ngajar?
tahu saya kurang Kan ingat. ya? Ya, Hmm. itu Bu, dari saya. Hmm. Ada masukan nggak biar nanti ke depannya lebih baik lagi? Oh, tapi yang tadi yang Ibu ngasih pertanyaan itu lumayan ini juga Bu. Apa? Enak juga Bu buat kita berpikir gitu. Apa ya kira-kira jawabannya gitu Bu. Kamu ada aja. Tapi kenapa nggak ada yang menjawab gitu? Bingung menuliskannya Bu katanya. Hmm. Ya, hari Sabtu saya nggak tahu yang ngajar siapa ya, Mbak Leni. Hari Sabtu tuh kemarin kalau dijawabnya dari SC Bu, Starcom. Oh, Sabkor, oke. Iya. Iya, saya ngajar kelas khusus itu. Yes. Itu anaknya nangis, mahasiswanya yang maunya offline terus itu kalau kuliah kelas khusus. Nggak mau Bu, nggak ngerti katanya gitu. Mas. Di kampus atau di mana Bu nih? Di sini di kampus BS. Kan pernah saya ada apa ya, saya nggak bisa ini karena ada kegiatan gitu. Begitu masuk, enggak Bu, pokoknya harus masuk katanya. Nggak sanggup dia online. Iya lah, kan. Kalau dulu iya ya masih sering gitu ya, anak-anak sekarang rata-rata sih enggak ya. Inginnya apa namanya offline ya, banyak kan. Kelas yang TPB aja dulu seneng banget tuh. Online-nya kapan ya? Gitu. Sekarang kalau ibu nggak bisa, wah udah rame bingung. Bu nggak ketemu gitu, nggak seru gitu ya. Mungkin ada satu semangat ya mereka itu kayaknya kalau ketemu dosen gitu ya. Kalau materinya Bu Ani kayaknya emang harus ketemu langsung Bu. Kalau online kayaknya susah Bu. Enggak, itu PPKU itu TPB ini. TPB sebenarnya nyantai yang itu analis data itu nyantai sebenarnya. Sudah ada YouTube-nya itu kan. Cuman ya tadi tetap aja banyak yang hal yang kadang nggak tersampaikan di video ya. Iya. Gimana ini udah Mbak Leli? Belum ada yang komentar lagi? Tadi beberapa ada dari Denny Wisnu. Katanya minta untuk ada referensi yang digunakannya. Dan referensi. Ya nanti mungkin panitia nih. Oke, menarik ya supaya nanti siapa tahu bisa dibuka ya. Iya, siap ditampung masukannya. Ditampung ya. Siap Bu. Oh iya. Oke. Dari saya bisa pamit ya Mbak Leli. Oh iya Bu Anik, silahkan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai jumpa kembali ya anak sekalian ya di lain kesempatan ya, karena Ibu sudah nggak ngajar lagi di sini ya, nanti berganti dosen ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Ibu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada foto dulu dengan Bu Anik karena hari ini pertemuan terakhir di pelatihan ini. Silakan. Dulu ya. Silakan open cam semuanya ya biar bisa foto. Link CO-nya belum, tunggu dulu ya. Tunggu foto dulu. Tenang. Tenang, nanti dikasih kok. Dikasih. Silahkan yang lain, kameranya open.
Wah, ini Syifa Hairunisa ini mukanya kok Saya tadi mau bulat. Siva. Kok kayak boneka Siva? Yang bener aja ini. Wajah aslinya Siva gimana ya? izin pakai avatar. Kenapa emang? Lagi nggak kondusif, Bu. Oh, nggak enak, sakit? Iya, Ya cepat sehat ya. amin, Bu. Makasih, Bu. Memang kadang hektik banget ya kegiatan mahasiswa ini. Dituntut badan yang prima ya. Kalian mesti prima lah. Asupan gizi yang cukup ya, itu harus diperhatikan. Mana? Silakan, ini masih banyak yang belum open camp ini. Tuh Andika Amarula udah siap pose loh. Kasihan ini udah temennya udah berpose tapi yang lain nggak open camp. Kayaknya yang cewek masih nunggu pakai kerudung dulu deh. Cowok nggak masalah, langsung aja ya tayang ya. Kayak bener nggak ya tebakan itu? Tapi yang cowok juga ada banyak yang belum juga. Ini Muhammad Bayu mana? Masih sisir rambut kayaknya. Sisir rambut. Tadi pakai kaos oblong kali ya. Pakai apa? Kan nggak kelihatan juga kalau sini mau kaos oblong. Ini Andika Sidik kayaknya itu kameranya belum di sliding gitu ya, belum open sliding kameranya. Mana nih banyak yang belum open cam. Yo, siapa lagi nih? Nanti nggak dikasih check out sama. Enggak, nanti iya nanti tidak saya kirim Bu kalau belum open cam. Oh, ya. Yuk, cepet ya. Kita mau sholat maghrib nih. Ya, anak-anak sekalian cepet dong. Ibu dan Mbak Laili nih mau sholat maghrib nih. Yuk, nunggu gini aja sampai berapa menit nih. Ya nih masih. Oke, ya udah karena mungkin yang lain nggak bisa on cam ya, jadi saya hitung ya nanti. Silahkan berpose, jangan sepaneng ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, selanjutnya slide kedua. Oke, slide kedua siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Ani. Ya, sama-sama ya Mbak Leli, terima kasih ya. Udah ngawal saya nih dari pertemuan 1, 2, 3 ya. Makasih, semoga lancar ke depannya ya. Amin. Sukses dan bisa memberikan ilmu yang ini ya, yang berguna ya untuk peserta ya. Amin. Amin. Ya, Ibu Ami dulu ya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Ani. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Sama. Oke, silakan kalian check out ya. Linknya sudah saya kirimkan.